الحمد لله الحمد لله على نعمه الجزيلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاkirin. Siang hari ini kita hadapkan wajah kita kepada Allah. Kita hadapkan hati kita terus menerus, tidak pernah berpaling sampai akhir hayat kita kepada Allah. Surah Abasa ayat 38 sampai ayat 42. Di akhirat kelak, wujuhun yawma idzim musfirah, akan ada wajah-wajah yang bercahaya. Dhahikatum mustabsyirah, yang tertawa bergembira. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan di akhirat kelak akan ada wajah-wajah yang diselimuti kehinaan, wajahnya tertutup debu. Tarhaquha qatarah, diselimuti kegelapan. Di dalam surah Al-Imran disebutkan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari kiamat itu adalah hari di mana ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada wajah-wajah yang hitam
diselimuti kegelapan. Surah Ali Imran itu persis setelah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Di ayat ke-105-nya itu Allah Subhanahu wa taala melarang kepada orang-orang mukmin untuk pecah belah seperti pecah belahnya Yahudi pada saat itu. Seorang Yahudi yang bernama Syas bin Qais, hatinya terbakar di Madinah saat itu melihat begitu akrabnya orang-orang mukmin yang berasal dari kabilah-kabilah yang dulunya saling bertengkar antara satu sama lain. Di Madinah ada suku Aus dan suku Khazraj. Sebelum Islam datang, mereka terus-menerus bertahun-tahun bahkan ratusan tahun mereka berperang. Kabilah Aus melawan kabilah Khazraj itu terus-menerus pecah, tidak pernah bersatu. Ketika Islam datang, mereka yang tadinya bermusuhan itu menjadi bersatu, menjadi saling mencintai, menjadi saling menolong. Maka persatuan yang terlihat oleh orang Yahudi yang saat itu disaksikan langsung keakrabannya oleh Syas bin Qais, seorang Yahudi Madinah, maka hatinya terbakar. Saat itu pun dia memprovokasi kembali orang-orang mukmin yang sudah bersatu itu. Provokasinya adalah Syas bin Qais mengumandangkan syair-syair permusuhan yang dahulu pernah digemakan oleh kedua belah pihak. Maka di antara sebagian mereka, orang-orang mukmin yang sudah beriman dan sudah bersatu dan tidak bermusuhan lagi itu, ada yang kembali teringatkan dengan masa-masa fanatisme buta sebelum Islam. Dan hampir saja terjadi keributan antara mukmin dengan mukmin karena provokasi yang dilancarkan oleh Syas bin Qais. Sampai ada kalimat as-silah as-silah, mari kita kembali angkat senjata untuk kembali bertempur dengan Aus. Sebegitu pula orang Aus mengatakan kita angkat senjata kembali untuk bertempur melawan Khazraj. Di situ orang Yahudi betapa bahagianya. Namun turun surah Ali Imran ayat 103, 104 dan 105. Ayat 105-nya mengatakan wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang diberikan kitab, seperti orang-orang Yahudi. Mereka pecah belah, mereka berselisih sampai kemudian bermusuhan. Pesan ini telak kepada orang mukmin bahwa ketika ada perbedaan di antara orang mukmin, jangan sampai perbedaan itu menjadikan pecah belah. Karena azab bagi orang yang pecah belah ini tidak kecil. Disebutnya lahum azabun azim. Mereka itu akan mendapatkan azab yang besar. Jadi kalau ditanya siapakah yang di akhirat nanti akan diberikan azab yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang membiarkan dirinya pecah dan bermusuhan dengan sesama saudara mukminnya. Dan itulah yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dari ayat itu kita dapat melihat siapakah nanti orang mukmin yang ketika di akhirat wajahnya itu berseri-seri,
bercahaya, tertawa, berbahagia. Mereka itu adalah orang-orang mukmin yang ketika di dunianya itu wajahnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wajahnya menghadap Allah, hatinya menghadap Allah, dan karena wajahnya, hatinya hanya menghadap ke Allah, maka semua mukmin itu adalah bersaudara dan tidak pernah memercikan permusuhan, tidak pernah pecah belah dengan sesama mukmin. Dan sebaliknya, siapakah mereka yang wajahnya itu gelap? Pertanda akan masuk neraka, pertanda buruk azab yang akan dihadapi setelah hari kiamat itu. Mereka adalah orang-orang yang wajahnya tidak sujud kepada Allah, orang-orang yang hatinya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa saja secara formalitasnya tetap sujud seperti orang munafik, tetap mengatakan beriman kepada Allah seperti orang munafik, tetapi hatinya tidak. Buktinya apa? Tidak mau bersatu dengan sesama orang mukmin. Itu adalah azabun azim, azab yang paling besar. Sampai sebelum masuk neraka saja sudah ditampilkan wajah-wajahnya itu begitu hitam muram saat dibangkitkan dari kuburnya. Buat apalah kita saat ini hidup di dunia kalau kita dengan saudara masih menyimpan permusuhan, dengan tetangga masih menyimpan ketidaksukaan, dengan sesama muslim masih tidak mau sama-sama berada di jalan yang sama. Itu jalan di mana di situ menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah berpaling ke kiri dan ke kanan kemanapun. Betapa bahagianya manusia yang wajahnya ketika hari kiamat itu bercahaya. Kenapa? Karena disampaikan di dalam surah Abasa itu, begitu dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu sampai-sampai yafirrul mar'u min akhi. Seorang yang ketika di dunia begitu peduli kepada saudaranya, suka menolong saudaranya, pada hari itu tidak lagi mau menolong, dia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Yang dulu ketika seseorang itu di dunia begitu peduli dan sayang kepada ayahnya, sayang kepada ibunya, bahkan dia siap korbankan nyawa dan harta untuk ibunya, untuk orang tuanya. Tetapi hari itu lain, dia lari kabur menjauh dari orang yang dia cintai itu. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Orang yang ketika di dunia begitu sayang kepada istrinya, mencintai istrinya, menyayangi anaknya, dan berharap juga kepada istrinya, berharap juga kepada anaknya, pada hari itu tidak lagi. Mereka saling menjauh, saling melarikan diri dari siapa yang dicintai ketika dunia itu. Begitu dahsyatnya, karena setiap orang saat itu mengkhawatirkan nasibnya akan seperti apa. Itulah hari yang begitu sakhah disebutnya dalam surah Abasa ayat 33, fa iza ja'atis sakhah. Begitu mengerikannya hari itu sampai hilang kepedulian sama sekali. Maka kalau saat itu orang berbahagia, maka bahagialah ketika ternyata wajahnya saat itu bercahaya, wajahnya bisa berseri-seri, wajahnya bisa tertawa, karena berarti dia itu adalah orang yang akan selamat di hari hisab, selamat setelah peristiwa itu, dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka siang hari ini wajah kita, hati kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah takwa kita, untuk menambah cahaya kita nanti ketika dibangkitkan dalam kubur dari kematian kita, dan itu hal yang pasti. Maka tidak akan pernah menyesal orang yang pernah hidup di dunia dan hidupnya digunakan hanya untuk sujud dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga khutbah singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حق حمده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Wahai hamba-hamba Allah, senantiasalah bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi dan kondisi, kapanpun, dimanapun, karena tidak ada jalan selamat di akhirat kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik hadzal masjida wa ahlahu wa barik hadhil qaryata wa ahlahu. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidin fi Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidin fi Filastin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.